Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil laporan mini riset kami yang berjudul Faktor Penghambat Pengimplementasian Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 9 orang, yaitu Desmidar Harahap dengan NIM 0306232172, Hasraful Fadila Tinendung dengan NIM 0306233205, Lili Kurniasi dengan NIM 0306232121, Meva Taskia Effendi dengan NIM 0306232152, Mila Sapitri Rambe dengan NIM 0306233208, Muhammad Hafiz Alpiandi dengan NIM 0306233209, Salsabila Hasibuan dengan NIM 0306232147, Sahidah Awaliyah Bintang dengan NIM 0306232130, Tania Salsabila dengan NIM 0306232142. Selanjutnya masuk ke hasil laporan mini riset, yang mana hasil laporan mini riset ini kami telah mewawancarai beberapa dosen dengan prodi yang berbeda dan universitas yang berbeda. 1. Menurut Ibu Dr. Randa Husna Sari Siregar MSI, mengajar di prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Pertama, menurut beliau, Pancasila adalah landasan ideologi rakyat kita yang harus kita pahami dan menjadi anutan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, menurut beliau bahwa ideologi Pancasila sudah sangat tepat dan cocok untuk negara kita yang plural dan menjadi alat pemersatu bangsa. Negara Indonesia yang multiagama, budaya dengan kembali kita ke Pancasila, maka perbedaan yang ada dapat dikurangi. Ketiga, menurut beliau, faktor penghambat dalam pengimplementasian nilai Pancasila adalah bahwa kurangnya kesadaran kita dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut, maka kehidupan kita akan lebih damai dan sejahtera. Yang kedua, menurut Bapak Alihot Sinaga M. Sos, mengajar di UINSU, Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Pertama, menurut beliau, pendidikan Pancasila adalah mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan sejarah paham kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai ideologi nasional, bangsa dan negara Indonesia dalam Pancasila sebagai etika politik. Kedua, menurut beliau, Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai dasar dan instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika secara internal yang menjadi pembeda antara ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Jika ideologi adalah konsep buah pemikiran, maka apabila ditambahkan dengan Pancasila, berarti konsep buah pemikiran yang berlandaskan pada nilai Pancasila. Ketiga, menurut beliau, faktor penghambat pengimplementasian nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa antara lain adalah kurangnya peran pendidikan agama dan pembentukan sikap remaja, kurangnya pendidikan Pancasila, kurangnya efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh lingkungan orang tua, sekolah maupun masyarakat. Salah satu faktor internal yang sangat mempengaruhi keberhasilan pengalaman nilai Pancasila adalah kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila, sedangkan faktor eksternal yang sangat berpengaruh adalah globalisasi. Yang ketiga, menurut Bapak Gari Timothy Hasian Purba, SIP MIP, mengajar di Universitas Sumatera Utara, Fakultas atau Prodi Lida, Laboratorium Ilmu Dasar dan Pengetahuan. Pertama, menurut beliau, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, menurut beliau, ideologi Pancasila sudah sangat mempedomani dalam kehidupan bangsa kita. Ideologi Pancasila harus terus dibumikan di seluruh elemen masyarakat Indonesia karena Pancasila tidak hanya untuk dihafal, melainkan juga sebagai falsafah pemikiran untuk berperilaku adil. Adapun mengenai ideologi lain yang berada di luar,
dari Pancasila kurang yang baik apabila diterapkan kehidupan bangsa Indonesia yang sangat multikultural dan religius. Ketiga, menurut beliau, faktor penghambat dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila adalah karena selama ini kita hanya dipaksa untuk menghafal, bukan untuk memahami apa yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila. Penghafalan tidak berdampak negatif, hanya saja yang menjadi permasalahan adalah kita menghafal tanpa memahami. Selanjutnya yang keempat, menurut Bapak Mazhirul Iman MPD, mengajar di UINSU Prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pertama, menurut beliau, Pancasila adalah sebuah ideologi yang sangat tepat dijadikan sebagai dasar negara yang berbeda dengan ideologi yang lain. Kedua, menurut beliau, Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka berdasarkan sifatnya. Pancasila biasanya tidak tertutup dan tidak bersifat kaku asalkan kita tidak melanggar nilai-nilai. Misalnya, bialai komunis, kesamarataan, dan lebih ke sisi mereka tidak menganggap perlu atau asistensen. Ketiga, menurut beliau, faktor penghambat dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila ialah penghambat tergantung individu bangsa ini secara utuh. Jika tidak memahami Pancasila secara utuh atau tidak keseluruhan, itu sangat sulit. Hal yang menarik dalam ideologi negara adalah kenapa umat Islam yang dijadikan mayoritas di Indonesia ini, karena Pancasila itu sendiri adalah intisari dari Al-Quran dalam Islam itu sendiri. Dan selain itu, dalam Islam telah diajarkan wahdatonia, yaitu menjalin persaudaraan sebangsa. Itu adalah intisari dari bermusyawarah dan mufakat. Gak asing bagi kita umat Islam karena Pancasila itu adalah perwujudan ajaran Islam. Selanjutnya yang kelima, menurut Bapak Warsiman SHMH, mengajar di Universitas Al-Azhar Medan Fakultas Hukum. Pertama, menurut beliau, Pancasila ini kalau dilihat dari ajarannya sudah jelas, adalah merupakan dasar negara kita yang merupakan landasan, pondasi yang paling utama untuk berdirinya negara ini karena sebagaimana kita ketahui bersama, berbagai macam peristiwa-peristiwa yang sudah kita alami di Indonesia ini, itu pada prinsipnya dapat disikapi dengan satu yang namanya dasar negara kita yaitu Pancasila. Kedua, menurut beliau, Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai dasar dan instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika secara internal, yang menjadi pembeda antara ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Jika ideologi adalah konsep buah pemikiran, apabila ditambahkan dengan Pancasila, berarti konsep buah pemikiran yang berlandaskan pada nilai Pancasila. Ketiga, menurut beliau, faktor penghambat pengimplementasian nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa antara lain adalah kurangnya peran pendidikan agama dalam pembentukan sikap remaja, kurangnya pendidikan Pancasila, kurangnya efektif pembinaan moral yang dilakukan di lingkungan orang tua, sekolah maupun masyarakat. Salah satu faktor internal yang sangat mempengaruhi keberhasilan pengalaman nilai Pancasila adalah kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila, sedangkan faktor eksternal yang sangat berpengaruh adalah globalisasi. Selanjutnya yang keenam, yaitu menurut Bapak Solahuddin Ashani Tanjung, S.Phil MSI, mengajar di UINSU Prodi Hukum Pidana. Pertama, menurut beliau, Pancasila itu adalah sebuah ideologi dan dasar negara yang harus kita sepakati bersama. Pancasila juga merupakan landasan negara. Beliau juga mengatakan bahwa Pancasila bisa diumpamakan seperti lem yang bisa menyatukan dan mempererat hubungan kita antar agama, budaya, suku, ras yang berbeda-beda. Kedua, menurut beliau, ideologi Pancasila ialah kita sebagai anak bangsa haruslah memiliki dasar berpikir untuk meyakinkan bahwa adanya Tuhan. Menurut pandangan beliau tentang ideologi lain yaitu seperti ideologi komunisme dan ideologi khilafah. Ideologi komunisme memang tidak pernah dipakai di negara kita, tetapi ada sebagian oknum yang ingin mengganti ideologi Pancasila, namun ideologi tersebut dilarang di negara kita karena dulu pernah terjadi tindak kejahatan oleh orang-orang komunis. Sedangkan ideologi khilafah
tidak pernah dilarang di Indonesia tentang ideologi tersebut tertolak. Ketiga, menurut beliau faktor utama yang menjadi penghambat pengimplementasian nilai-nilai Pancasila ialah agamanya. Kenapa agamanya? Karena bagi seorang agamais, mereka menganggap Pancasila itu buatan manusia sehingga mereka terlalu sepele dan tidak mau menerapkan nilai-nilai terhadap Pancasila. Dan yang terakhir, menurut Bapak Wahyu Wiji Utomo MPMI, mengajar di UINSU Prodi PPI Fakultas Usuluddin. Pertama, menurut beliau, Pancasila adalah sebuah ideologi yang tepat dan sesuai dengan bangsa dan negara kita. Kedua, menurut beliau, ideologi Pancasila itu sebagai ideologi yang tepat. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena sampai saat ini kita masih tetap bersatu dalam ideologi Pancasila. Ideologi liberalisme dan komunisme tidak bisa dikatakan sepenuhnya ideologi yang tidak baik. Bisa saja kita menggunakan ideologi tersebut, akan tetapi tinggal kemana arah pemikiran kita, dan selagi itu masih relevan dengan kehidupan masyarakat dan masih bisa digunakan sebagai ideologi negara. Ketiga, menurut beliau, faktor penghambat pengimplementasian nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa yaitu hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, ditambah lagi masyarakat yang masih individualis dalam melihat ideologi Pancasila, tetapi yang utama adalah individu itu sendiri. Sekian presentasi kami dari hasil laporan mini riset. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.